Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Prodi Manajemen S1, Universitas Pamulang. Di sini kita akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dalam mata kuliah pengantar akuntansi yang berjudul Sirkus Akuntansi. Sebelum kita mempresentasikan hasil tugas kelompok kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya, Muhammad Iza Musta'ana, Prodi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Nurika Ersa dari kelompok 3 Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen S1. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Surya Dinata. Saya dari kelompok 3 Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Nanda Kurnia Dewi dari kelompok 3 Universitas Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Akmal Faiz dari kelompok 3 Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Devi Menitasari dari kelompok 3 Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siklus akuntansi, suatu proses penyerahan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Siklus akuntansi. Apabila digambarkan, siklus akuntansi dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Transaksi usaha. Yang kedua, pembuatan bukti asli. Yang ketiga, pencatatan dalam buku harian atau jurnal. Yang keempat, pencatatan ke buku besar dan buku tambahan. Yang kelima, neraca lacur penyelesaian. Yang keenam, laporan keuangan. Yang ketujuh, jurnal penutup. Dan yang kedelapan, neraca saldo setelah penutupan. Transaksi usaha. Transaksi usaha adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal atau wajar untuk dicatat. Transaksi ini biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Sebagai contoh transaksi yang dapat terjadi dalam suatu perusahaan adalah pembayaran rekening telepon bulanan, pembelian barang dagangan secara kredit, pembelian tanah dan gedung, dan lain sebagainya. Pembuatan bukti asli. Sebagaimana disebutkan di atas, transaksi yang terjadi biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Suatu transaksi baru dikatakan sah atau benar bila didukung oleh bukti-bukti yang sah. Akan tetapi harus pula disadari bahwa transaksi-transaksi yang tidak memiliki bukti secara tertulis, misalnya pencurian barang dagangan. Transaksi ini merupakan transaksi yang bersifat luar biasa. Bukti-bukti asli dapat mendukung setiap terjadinya transaksinya, antara lain kwitansi, faktur, dan bentuk-bentuk lain. Pencatatan dalam buku harian jurnal. Transaksi dicatat pertama kali yang disebut buku harian jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas
sebagaimana ditunjukkan oleh nama-nama kolom jurnal memberikan informasi berikut. Yang pertama, tanggal merupakan hal yang sangat penting karena memungkinkan kapan terjadinya transaksi. Yang kedua, nama perkiraan. Yang ketiga, kolom debit merupakan jumlah yang didebet. Yang keempat, kolom kredit merupakan jumlah yang dikredit. Pencatatan dalam buku harian atau jurnal. Proses pencatatan mengikuti 5 langkah berikut ini. A. Mengidentifikasikan transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari slip deposito bank, penerimaan penjualan dan cek. B. Menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya, aktiva, kewajiban, atau modal. C. Menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu. D. Menetapkan apakah harus mendebet atau mengkredit perkiraan. E. Memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal. Pencatatan buku besar dan buku tambahan. Buku besar itu penyusunan penggolongan perkiraan menurut jenisnya. Jumlah buku besar yang dimiliki perusahaan tergantung pada banyak jenis perkiraan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi perusahaan tersebut, karena masing-masing jenis besarnya sendiri-sendiri. Buku tambahan berisi beberapa perkiraan yang memerlukan penjelasan secara terperinci untuk mendukung pas-pas neraca dan perhitungan laba rugi. Pada perkiraan piutang diperlukan penjelasan kepada siapa kita berpiutang dan berapa saldo masing-masing langganan. Pada perkiraan hutang diperlukan penjelasan kepada siapa kita berhutang dan berapa saldo masing-masing kreditur. Neraca lajur penyesuaian. Setelah seluruh transaksi selama periode dibukukan di buku besar dihitung, setiap saldo masing-masing perkiraan dapat perkiraan akan memiliki saldo debit, kredit, atau nol. Neraca saldo adalah suatu daftar dari saldo-saldo perkiraan ini, dan karenanya menunjukkan apakah total debit sama dengan total kredit. Jadi suatu neraca saldo merupakan suatu alat untuk mengecek atau kecermatan pencatatan dan pembukuan. Dalam neraca saldo terdapat hampir semua perkiraan pendapatan dan beban perusahaan. Dikatakan hampir semua karena masih ada pendapatan dan beban yang mempunyai pengaruh lebih dari satu periode akuntansi. Itulah sebabnya neraca ini disebut dengan neraca saldo yang belum disesuaikan. Untuk itu diperlukan jurnal penyesuaian. Neraca lajur penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode di mana beban itu terjadi. Jurnal penyesuaian akan membuat pengukuran laba periode tersebut lebih akurat dan memperbaharui perkiraan aktiva dan kewajiban sehingga memiliki nilai sisa yang tepat bagi laporan keuangan. Dengan kata lain, melalui jurnal penyesuaian dapat ditimbulkan perkiraan yang tidak kelihatan. Perkiraan-perkiraan yang memerlukan penyesuaian antara lain ialah biaya-biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, biaya-biaya yang dibayar lebih dahulu, pendapatan yang diterima lebih dahulu, penyusutan bangunan, mesin-mesin, dan lain-lain, pemakaian perlengkapan, office supplies, dan store supplies, kemungkinan piutang tidak dapat tertagih, persediaan barang dagangan. Selanjutnya, laporan keuangan. Cara penyiapan laporan keuangan yang terbaik ialah dengan mempersiapkan laporan laba rugi terlebih dahulu, disusul dengan laporan perubahan posisi keuangan, dan yang terakhir adalah neraca.
Elemen penting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah nama perusahaan, nama laporan, atau periode yang dicakup laporan, rangka laporan tersebut. Di dalam laporan keuangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama laporan laba rugi dan yang kedua modal. Laporan laba rugi mencerminkan laba bersih atau kerugian bersih yang diperoleh dengan mengurangkan beban dari pendapatan. Karena pendapatan dan beban juga merupakan perkiraan laporan perubahan posisi keuangan. Maka selisih antara pendapatan dan beban tersebut, laba atau kerugian bersih, akan dipindahkan ke dalam laporan perubahan posisi keuangan. Yang kedua, modal. Modal ini berada di dalam neraca. Jadi nilai sisa akhir dalam laporan perubahan posisi keuangan akan dipindahkan ke dalam neraca. Nilai ini merupakan elemen keseimbangan yang paling akhir dalam neraca. Selanjutnya, jurnal penutup. Jurnal penutup ialah ayat jurnal yang memindahkan nilai sisa dari pendapatan, beban, dan pengambilan pribadi dari masing-masing perkiraan ke dalam perkiraan modal. Pendapatan yang akan menambah modal pemilik dan beban serta pengambilan pribadi akan mengurangi modal pemilik. Pada saat ayat penutup dipindah bukukan, maka perkiraan modal akan menyerap dampak dari nilai sisa perkiraan sementara tersebut. Walau demikian, pendapatan dan beban akan dipindahkan terlebih dahulu ke dalam perkiraan yang bernama ikhtisar laba rugi, yang akan mengumpulkan jumlah total debit dari seluruh jumlah beban dan total kredit dari seluruh jumlah pendapatan pada periode tersebut. Perkiraan ikhtisar laba rugi merupakan suatu tempat penyimpanan sementara yang akan digunakan pada proses penutupan. Kemudian nilai sisa dari ikhtisar laba rugi tersebut akan dipindahkan ke dalam modal. Selanjutnya, jurnal penutup. Langkah-langkah penutupan perkiraan suatu perusahaan adalah sebagai berikut. A. Mendebit setiap perkiraan pendapatan sebesar nilai kreditnya. Mengkredit ikhtisar laba rugi sebesar jumlah total pendapatan. Ayat jurnal ini memindahkan jumlah total pendapatan ke dalam sisi kredit dan ikhtisar laba rugi. B. Mengkredit setiap perkiraan beban sebesar nilai debitnya. Mendebit ikhtisar laba rugi sebesar jumlah total beban. Ayat jurnal ini memindahkan jumlah total beban ke dalam sisi debit dari ikhtisar laba rugi. C. Mendebit ikhtisar laba rugi sebesar nilai sisa kreditnya dan mengkredit perkiraan modal. D. Mengkredit perkiraan pengambilan pribadi sebesar nilai sisa debitnya. Mendebit perkiraan modal pemilik perusahaan. Selanjutnya, neraca saldo setelah penutupan. Siklus akuntansi akan berakhir dengan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah pengujian akhir mengenai ketepatan perjurnalan dan pemindahbukuan ayat jurnal penyesuaian dan penutupan. Seperti halnya neraca saldo yang terdapat pada awal pembuatan neraca lajur, neraca saldo setelah penutupan adalah daftar seluruh perkiraan dengan nilai sisanya. Langkah ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa buku besar berada pada posisi yang seimbang untuk memulai periode akuntansi berikutnya. Neraca saldo setelah penutupan diberi tanggal perakhir periode akuntansi di mana laporan tersebut dibuat. Isi perkiraan neraca adalah nilai sisa akhir dari daftar permanen yaitu perkiraan neraca, aktiva, kewajiban, dan modal. Di dalamnya tidak termasuk perkiraan sementara seperti perkiraan pendapatan, beban, atau pengambilan pribadi karena nilai perkiraan tersebut telah ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.